Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah Maghrib Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala karunia dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita dengan segala macam bentuk dan kadarnya, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Sungguh begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita rasakan, dan semakin banyak nikmat tersebut mengharuskan juga untuk semakin besar dan semakin banyak berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Sejauh mana kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, ia dengan hati dan lisan kita serta pembuktian nyata dengan amalan atau memanfaatkan nikmat tersebut untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meraih keridhaannya. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada khairun nas, pada manusia terbaik yang telah mengajarkan kepada kita segala kebaikan yang bisa membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, sekaligus telah memperingatkan terhadap umatnya dari segala apa-apa yang bisa merugikan, dari segala apa-apa yang bisa menyebabkan kerugian, kesengsaraan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Baik, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di majelis rutin kita setiap malam Kamis untuk membacakan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, menelaah dan mengambil pelajaran dari warisan terbaik beliau, dari pusaka yang beliau tinggalkan sebagai kunci petunjuk keselamatan, yang kata beliau sallallahu, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua hal, ma in tamassaktum bihima, yang mana selama kalian berpegang pada kedua hal tersebut, lan tadillu abada, maka kalian tidak akan tersesat jalan. Kitab Allahi wa sunnati, kata beliau sallallahu, itu Al-Quran dan sunnahku, kata beliau sallallahu. Alhamdulillah, ya, kita berada di majelis dan menyisihkan, meluangkan sebagian dari waktu kita untuk menelaah warisan beliau, pusaka yang beliau tinggalkan dari hadis-hadis beliau yang semuanya berisi kebaikan. Nah, ya, semua lafaz-lafaz yang beliau ucapkan membawa pelajaran, membawa hikmah, di dalamnya ada petunjuk yang akan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, begitupun peringatan-peringatan, dari segala hal yang bisa merugikan. Dan pembahasan kita diberikan judul oleh penulis At-Targhib wa Tarhib. Motivasi, ajakan, anjuran, perintah untuk melakukan kebaikan-kebaikan
dan peringatan beliau dari hal-hal yang bisa menyebabkan kerugian untuk kita di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar an-nawafil atau salat-salat sunnah. Jadi salat-salat sunnah itu ada beberapa istilahnya. Nah, di antaranya yang paling masyhur adalah sunan atau sunnah, salatus sunnah, salat sunnah. Istilah yang lain salat nafilah. Nafilah, atau an-nawafil jamaknya. Istilah yang lain tatawwu'. Salat tatawwu', salat sunnah juga namanya. Pembahasan kita pada bab at-targhib fi salatil witri wa ma jaa fi man lam yutir. Motivasi Nabi SAW atau targhib Nabi SAW kepada umatnya untuk memperhatikan dan menjaga salat sunnah yang bernama salat witir. Wa ma jaa fi man lam yutir, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang yang tidak melaksanakan salat witir. Hadis yang pertama, hadis yang sahih li ghairihi derajatnya. An Ali radhiyallahu taala anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, al-witru laysa bihatmin ka salatikum. Kata beliau, salat witir laysa bihatmin ka salatikum. Salat witir itu bukanlah salat yang wajib sebagaimana salat-salat kalian al-maktubah, sebagaimana salat-salat wajib yang 5. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanna, menjadikannya sebagai satu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqal, dan beliau bersabda tentang salat witir, innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah witir, maha ganjil, yuhibbul witra, dan mencintai yang ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka salat witirlah wahai ahli Quran. Dari hadis ini, pertama, menetapkan hukum dari salat witir, meskipun ini ijtihad atau yang dipahami oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Al-witru laisa bihatmin, beliau berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang beliau dengarkan dan beliau dapatkan, beliau mengambil kesimpulan dari hukum salat witir bahwasanya dia bukan salat wajib, atau tidak wajib hukumnya. Nah, akan tetapi ketika kita membuka pendapat dari para ulama berbicara tentang hukum salat witir, maka di situ terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Terjadi perbedaan pendapat. Nah, yang jumhur atau kebanyakan mayoritas ulama sesuai apa yang dipahami oleh hadis ini oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, maksudnya witir itu tidak wajib. Tetapi dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Nah, sunnah yang sangat dianjurkan. Itu pendapat yang pertama, dan ini mayoritas para ulama mengambil hukum tersebut. Dan sebagian dari ulama, termasuk ulama-ulama besar juga, memandang dia wajib. Nah, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullahu taala. Mazhab Abu Hanifah, atau secara khusus beliau Imam Abu Hanifah, beliau memandang wajib salat witir. Nah, dengan dalil yang sama, begitu para ulama kadang berbeda hukum, menetapkan hukum
dan dalil yang mereka pakai sebagiannya menggunakan dalil yang sama. Nah, di antaranya dalil ini ulama yang menetapkan bahwasanya ini sunnah muakkadah, atau tidak sampai wajib, adalah mengikuti pemahaman yang dipahami oleh Ali bin Abi Thalib, dan beliau fatwakan al-witru laisa bihatmin ka salatikum al-maktubah. Ali mengatakan radhiyallahu taala anhu, salat witir itu tidak wajib sebagaimana salat-salat kalian, yaitu salat 5 waktu. Mungkin ini satu pendapat, dan pendapat dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian innallaha witrun. Adapun yang mengatakan bahwasanya dia wajib, dari hadis ini juga pada penggalan terakhirnya, fa'autiru ya ahlal Quran. Di situ ada perintah. Dan dalam kaidah usuliyah, al-aslu fil amri al-wujub. Dalam kaidah menetapkan hukum dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, ada satu kaidah bahwasanya hukum asalnya dalam satu perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, hukum asalnya adalah wajib, kecuali didapati hadis atau dalil lain yang memalingkan dia dari hukum wajibnya. Dan kata para ulama kita, yang memahami witir wajib, mereka tidak menemukan dalil yang memalingkan perintah ini dari hukum asalnya, yaitu wajib. Sehingga mereka mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya ini adalah ijtihad beliau, ijtihad pendapat pribadi beliau Ali bin Abi Thalib, yang mana ijtihad itu boleh saja berbeda, berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya, antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Taib, innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah maha ganjil. Kenapa? Karena innallaha qul huwallahu ahad. Di antara hal yang ganjil adalah satu, atau bilangan yang ganjil adalah satu. Innallaha qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu maha esa. Di antara yang ganjil adalah bilangan satu itu. Kemudian witrun fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Dan di antara makna lain, Allah witir artinya ganjil, berbeda dengan atau tidak sama dengan apapun dalam hal nama-nama dan sifatnya, begitupun perbuatannya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara makna innallaha witrun. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil, witr. Yuhibbul witra, dan ia mencintai sesuatu yang ganjil. Atau diantaranya adalah bilangan. Di antara bilangan yang ganjil, dan masuk dia di dalamnya adalah salatul witr. Dalil ini atau lafaz ini bersifat umum, sehingga dikuatkan oleh para ulama kita mengambil hukum bahwasanya berlaku secara umum. Mereka istihbab, menganggap lebih utama bilangan-bilangan ganjil tersebut. Dan syariat kita juga membuktikan banyak hal yang kemudian agama kita memilih, atau syariat kita memilih jumlah ganjil, meskipun tidak semuanya juga. Di antaranya tawaf 7 kali putaran, begitupun sa'i, dan beberapa bilangan-bilangan yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan memilih bilangan ganjil. Memilih bilangan ganjil, termasuk yang disunnahkan adalah bilangan-bilangan ganjil, khususnya ketika berbuka puasa disebutkan angka ganjil, ketika makan kurma, dan beberapa dalil yang menyebutkan tentang didahulukan atau diutamakan ganjil tersebut, berangkat dari hadis umum ini dan dikuatkan dengan banyak dalil-dalil yang khusus. Dalil-dalil khusus. Fa'autiru, maka salat witirlah kalian ya ahlal Quran,
Maka salat witirlah kalian wahai ahlu Al-Quran. Nah, pendapat yang lain tentang hukum salat witir itu dikhususkan dan diutamakan kewajibannya kepada ahlul Quran, atau orang yang bergelut dengan aktivitas atau Al-Quran. Ini sebagian pendapat yang memahami bahwasanya makna ahlul Quran adalah orang yang memiliki aktivitas menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran atau mendalami Al-Quran. Ini disebut dengan ahlul Quran. Tetapi sebagian ulama kita memahami bahwasanya ini secara umum seluruh kaum muslimin. Karena hakikatnya seluruh kaum muslimin adalah ahlul Quran. Ahlul Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk yang diturunkan, pedoman yang wajib untuk dijadikan pedoman kepada seluruh kaum muslimin. Pegangan kaum muslimin maka disebut dengan ahlul Quran. Sebagaimana orang-orang Nasrani disebut dengan ahlul Injil. Nah, dan seterusnya. Maka paling tidak salat witir ini minimal dia adalah sunnah muakkadah. Hukumnya minimal adalah sunnah yang sangat ditekankan dan sangat dianjurkan. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang sahih dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa alla yakuma min akhiril lail falyutir awwalahu." Nah, ini diantara tata cara pelaksanaannya dari sisi waktunya. Man khafa alla yakuma min akhiril lail falyutir awwalahu. Siapa yang khawatir, tidak yakin bisa bangun di penghujung malam untuk salat witir, nah falyutir awwalahu, maka dia hendaknya salat witir di awal malam atau sebelum tidur, atau bahkan setelah salat isya secara langsung sudah boleh witir, atau bahkan para musafir setelah dia salat maghrib dijama dengan isya, setelah itu sudah bisa witir. Nah, falyutir awwalahu. Nah, maka melihat kondisi ini, dikondisikan, dan ini diantara rahmat dan kemudahan syariat ini. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini agama yang senantiasa memberikan kemudahan. Nah, di sisi lain memberikan motivasi untuk mengejar satu amalan. Nah, di sisi lain dia berikan kemudahan, kelapangan untuk kita melihat kondisi kita. Maka sungguh sangat disayangkan ketika syariat sudah memberikan kelonggaran, kemudahan, peluang untuk mendapatkan keutamaan, akan tetapi kita tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Wa man tama'a an yakuma akhirahu falyutir akhiral lail. Nah, ini menggunakan kata tama'a. Wa man tama'a. Tama'a artinya betul yakin. Artinya sangat yakin dengan dirinya, dan itu mungkin melihat dengan kebiasaannya. An yakuma akhirah, dia yakin bahwasanya dia mampu untuk witir di akhir malam. Falyutir akhiral lail, maka hendaknya dia salat witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail mashhuda wa mahdurah, karena sesungguhnya salat-salat di penghujung malam adalah salat-salat yang disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Wa dzalika afdalu, dan itulah salat yang lebih afdal. Witir yang lebih afdal tentunya adalah di akhir malam. Kenapa? Karena dari sisi keutamaan waktu yang lebih mulia. Nah, jadi waktu khususnya sepertiga malam, sepertiga malam terakhir adalah waktu yang masyhudah, disaksikan oleh para malaikat, dan juga Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya. Di sepertiga malam terakhir dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan membuka peluang kepada hamba-hambanya. Hal min mustaghfirin, adakah dari hambaku yang memohon ampun? Fa'aghfirulah, maka aku akan ampuni. Adakah yang
ia meminta, maka aku akan berikan. Dan itu terjadi di sepertiga malam terakhir. Wadzalika afdal, dan Nabi tegaskan secara lafaz, ia itulah salat witir yang lebih afdal. Ia bagi yang memiliki kemampuan atau mampu untuk kemudian bangun di sebelum salat subuh, sebelum masuk waktu subuh. Nah, hadis yang berikutnya kurang lebih sama dari hadis yang pertama. Ya ahlul Quran, autiru, wahai ahlul Quran, salat witirlah, fa innallaha witrun yuhibbul witrah, karena sesungguhnya Allah maha ganjil dan mencintai yang ganjil. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Tamim, dari sahabat yang mulia Abu Tamim Al-Jaishani radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan sami'tu Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu yaqul, beliau mengisahkan bahwasanya beliau mendengarkan sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu berkata, akhbarani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada beliau, dan seseorang itu yang dimaksud adalah Abu Basrah Al-Ghifari namanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah azza wa jalla zadakum salatan, sesungguhnya Allah azza wa jalla menambahkan kepada kalian salat, fasalluha fima bainal isya'i ila subhi, maka kerjakanlah salat tersebut, dirikanlah salat tersebut antara salat isya sampai subuh. Ini sudah kita sebutkan di hadis sebelumnya, di durasi waktunya, batas waktu atau durasi waktu yang di dalamnya bisa kita melaksanakan salat witir adalah mulai dari salat isya. Artinya minal isya, bainal isya, antara setelah salat isya. Makanya ulama kita menetapkan kalau lagi safar boleh, meskipun belum masuk secara normal waktu salat isya, tetapi kita sudah mengerjakan karena kita menjama takdim, kita memajukan salat isya dikerjakan di salat maghrib, maka di saat itu juga sudah bisa salat witir bagi seorang yang musafir atau menjama salat karena uzur tertentu. Al-witra, ma bainal isya ila subuh. Jadi durasinya antara setelah melaksanakan salat isya sampai masuk waktu salat subuh atau melaksanakan salat subuh. Kata beliau al-witra. Beliau kemudian mengatakan al-witra. Salat yang ditambahkan tersebut kepada kalian adalah salat witir. Salat witir, kata Nabi SAW. Dan ketika dalam bahasa Arab ada kata pengulangan, maka itu adalah bentuk perhatian dan penegasan. Ketika ada lafaz, ada kata yang sama diulangi 2 atau sampai 3 kali atau bahkan berulang-ulang, maka itu adalah bentuk penegasan akan perkara tersebut, pentingnya perkara tersebut. Yaitu tentang motif targhib Nabi SAW tentang salat witir. At-targhib fi an yanama al-insanu tahiran nawiyan lil qiyam. Bab yang baru. At-targhib, motivasi Nabi SAW untuk seseorang tidur di malam hari atau tidur dalam kondisi suci, tahiran nawiyan lil qiyam, dan meniatkan untuk bangun qiyamul lail. Ini diantara ritual atau hal yang harus kita lakukan, dianjurkan untuk kita kerjakan, dan merugi ketika kita tidak kerjakan sebelum kita tidur. Itu diantara adab-adab menjelang tidur kita. Hadis yang pertama hasan li ghairihi darajatnya, hasan li ghairihi. Nah, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran, bata fi syi'arihi malakun." Siapa yang bermalam, tidur di malam hari dalam kondisi bersuci sebelum tidur, bata fi syi'arihi malakun, maka akan bermalam. Syiar adalah apa yang melekat di badan, ya, dari pakaian atau sarung. Nah, maka malaikat akan bermalam di pakaiannya pada malam itu. Fala yastayqidhu illa qala al-malak, maka dia tidak bangun kecuali malaikat itu telah mendoakannya. Allahumma ighfir li 'abdik, Allahumma ighfir li 'abdik fulanin, ya Allah ampunilah hambamu si fulan, ya, disebutkan nama kita. Fa innahu bata tahiran, sesungguhnya dia, ya, tidur malam atau bermalam dalam kondisi suci. Nah, ya, hadis ini, ya, disebutkan asy-syiar. Ya, yang dimaksud dengan syiar tadi, bata fi syiarihi, malaikat bermalam di syiar, huwa ma yali badanil insan, apa yang melekat pada badan manusia, min thawbin wa ghairihi, dari pakaian dan semisalnya. Jadi hadis ini menganjurkan dan memotivasi kepada kita dan untuk mendapatkan satu kemuliaan melalui satu amalan bersuci sebelum tidur. Nah, bersuci sebelum tidur, atau dalam kondisi taharah. Ya, taharah adalah at-taharatu minan najasati wal hadath. Nah, adalah bersihnya seseorang dari dua hal. Ya, dikatakan dalam kondisi suci ketika dia terbebas dari dua hal. Yang pertama, raful hadath, ketika hadath itu sudah dia angkat, nah, atau dihilangkan, dia terbebas dari kondisi berhadath. Nah, wa zawalun najasah, ya, dan ya, hilangnya najis, nah, dari tubuhnya, nah, ya, dari badan atau pakaian, ya, atau tempat tidur. Ya, ini menunjukkan agama kita menganjurkan menekankan kebersihan dan kesucian. Jadi pakaian dibersihkan dari najis, ya, jangan mengatakan pakaian tidur je. Nah, ya, dibiarkan begitu saja. Nah, sudah terkena najis masih dipakai, maka hilang kesempatannya. Nah, begitupun tempat tidur. Nah, hendaknya disucikan dari najis. Nah, disucikan dari najis untuk mendapatkan keutamaan ini. Man bata tahiran, ya, jadi suci dari najis. Menghilangkan najis, ya, tentu dengan membersihkannya. Nah, menghilangkan zatnya, ya, membersihkannya, itu membersihkan najis. Ya, adapun hadath, maka dia bukan benda. Hadath itu bukan benda, tidak bisa dilihat. Hadath adalah kondisi seseorang yang bisa menghalanginya, atau kondisi yang disebabkan oleh, ya, sebuah kejadian atau suatu kejadian yang menghalanginya dari salat atau ibadah-ibadah tertentu yang mengharuskan taharah. Nah, jadi hadath itu adalah, ya, bukan nampak tapi kondisi. Nah, kondisi seorang berhadath ketika dia sudah buang angin, maka dia dalam kondisi berhadath kecil, batal wudunya. Ketika dia habis buang air kecil, nah, atau BAB, nah, itu hadath juga, dalam kondisi berhadath sampai dia berwudu. Atau, ya, suami istri yang telah melakukan hubungan, nah, maka dia berhadath sampai dia mengangkat hadath tersebut dengan cara mandi janabah. Nah, jadi hadath kecil itu dihilangkan dengan sekedar berwudu, dan hadath besar harus dengan mandi wajib. Iya, mandi wajib, itu namanya hadath.
Nah, jadi dikatakan seseorang bermalam dalam kondisi tahiran jika dia terbebas dari dua hal itu. Ya, dikatakan bermalam dalam kondisi suci. Ya, meskipun ada kondisi yang kadang ya ada keringanan ya bagi suami istri yang ya telah melakukan hubungan di malam hari dan sudah mau tidur, berat untuk mandi ya karena kondisi, maka dia hanya dianjurkan untuk berwudu untuk meringankan hadas besar tersebut agar tidak tertidur dalam kondisi berhadas besar. Ya, berwudu ya, nanti kemudian terbangun sebelum melaksanakan salat atau aktivitas ibadah yang lainnya baru kemudian mandi. Maka itu syaratnya. Dikatakan bata tahiran, bermalam dalam kondisi suci ketika dia terbebas dari najis pada pakaiannya atau badannya atau tempat tidurnya, dan ya dia dalam kondisi telah bersuci. Nah, bersuci dari hadas besar atau hadas kecil. Hadas besar dengan mandi wajib dan hadas kecil dengan berwudu sebelum tidur. Ini dianjurkan, disunnahkan untuk berwudu sebelum tidur. Nah, di antara keutamaannya adalah hadis ini. Ya, malaikat ya akan atau ada malaikat khusus yang akan bermalam membersamainya ya di pakaiannya ya, dan senantiasa mendoakannya, Allahumma ighfir li 'abdik ya. Ya, kalau hadis ini sepertinya doanya hanya sekali, tapi dalam hadis yang lain nanti dia menyebutkan senantiasa diulangi doa tersebut ya kepada Allah untuk hamba yang tidur dalam kondisi telah bersuci tersebut. Allahumma ighfir li 'abdik fulanin. Nah, ampunilah ya hambamu si fulan, disebutkan namanya, fa innahu bata tahiran, karena sesungguhnya dia bermalam dalam kondisi tahir. Dan ini diantara ibadah yang kadang ya butuh kesabaran dan keistiqomahan. Ya, terkadang orang ya, apalagi kalau sudah mengantuk, nah ya, dilewatkan saja. Nah, padahal keutamaan besar. Tetapi dengan pembiasaan ya, dan dengan mengetahui besarnya keutamaan, seseorang akan terdorong dan berupaya untuk mengamalkan. Setelah seseorang berupaya dan setiap amalan itu diawali dengan jahad, dengan kondisi perasaan yang berat, memang begitulah fitrahnya. Nah, begitulah keadaannya. Iya, harus dibangun iya keistiqomahan itu dari perjuangan. Iya, barulah kemudian setelah itu iya menjadikannya sebagai sebuah kebutuhan, bahkan menjadikannya sebagai sesuatu yang atau menikmati amalan tersebut, menjadikannya sebagai sebuah kebutuhan. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang sahih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min muslimin yabitu tahiran fayata'arru minal lail." Tidaklah seorang muslim yabitu tahiran, bermalam atau tidur di malam hari dalam kondisi telah bersuci, fayata'arru minal lail, lalu dia terbangun di malam hari, fayas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah, lalu ketika dia terbangun sejenak ya, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentang meminta perkara dunia atau perkara akhirat, ya meminta kebutuhan dunia atau perkara akhirat, illa ata'allahu iya, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Ini di antara waktu-waktu mustajab berdoa. Nah, yaitu ketika terbangun di sela-sela tidur kita di malam hari, nah untuk kita kemudian mengingat Allah dan berdoa. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan zikir. Ada zikir yang mendahuluinya. Dalam hadis ini juga boleh langsung berdoa, tetap menjadi doa yang mustajab. Nah, dia meminta permohonan apa saja dari perkara dunia dan perkara akhirat, illa ata'allahu iya, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta. Salah satu syaratnya atau syarat terpentingnya untuk mustajabnya doa tersebut, an yakunal muslim yabitu tahiran, adalah seorang muslim atau seseorang hendaknya bersuci sebelum tidur. Ini keutamaan. Mengupayakan untuk bersuci, berwudu, dan menjadikannya suatu budaya dan kebiasaan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan, sehingga dia senantiasa bersuci
sebelum tidur. Salah satu keutamaannya adalah menjadi syarat untuk mendapatkan kesempatan berdoa dengan doa yang mustajab di saat kita terjaga atau terbangun di malam hari dan kemudian kita berdoa. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis hasan li ghairihi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tahhiru hadhil ajsad, tahharakumullah." Sucikanlah badan-badan kalian, tahharakumullah, maka Allah akan mensucikan kalian, mensucikan hati-hati kalian. Dan ini menunjukkan agama kita perhatian dengan perkara zahir, penampilan. Nah, tidak senang dengan yang jorok dan rantasa dalam bahasa Makassar. Nah, dia mencintai kebersihan. Agama kita menganjurkan kebersihan. Tahhiru hadhil ajsad, bersihkanlah jasad kalian, tahharakumullah, maka Allah akan mensucikan hati-hati kalian. Fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran, karena sesungguhnya tidaklah seseorang bermalam dalam kondisi suci illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak, kecuali akan bermalam di pakaiannya malaikat. Ini juga anjuran. Nah, ada isyarat dari hadis ini bahwasanya ketika kita tidurlah dengan pakaian yang tetap sopan. Nah, jangan pakaian yang seadanya. Nah, usahakan tetap tertutup aurat wajib kita. Nah, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Nah, usahakan tetap tertutup. Nah, di antara hikmahnya adalah terkadang terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seseorang kadang panik, keluarlah dalam kondisi seperti itu, atau kejadian-kejadian yang lainnya. Dan di antara hikmah yang lainnya, ini, pakai pakaian yang sopan karena ada malaikat, yang bermalam di pakaian orang-orang yang tidur dalam kondisi suci. Maka pakaiannya juga harus suci. Nah, suci dari najis. La yanqalibu sa'atan min al-laili illa qala Allahumma ighfir li ibadik fa innahu bata tahiran. Nah, tidaklah seorang hamba tersebut yang bermalam dalam kondisi suci, tidaklah dia menggerakkan badannya. Nah, ketika dia kondisi tidur, membolak-balikkan badannya ketika dia tertidur, kecuali malaikat senantiasa berdoa untuknya. Setiap dia bergerak, memperbaiki posisinya, membolak-balikkan badannya, malaikat pun kemudian mendoakan, Allahumma ighfir li 'abdik fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu, sesungguhnya dia bermalam dalam kondisi bersuci. Nah, itu mungkin masih ada beberapa hadis. Belum juga tentang orang-orang yang anjuran untuk berniat bangun sholat sebelum tidur. Nah, baru tentang keutamaan orang yang tidur dalam kondisi telah bersuci. Semoga segala amalan-amalan yang telah kita ketahui keutamaannya kita berupaya untuk mengamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuknya, kekuatan untuk bisa istiqamah menjaga amalan-amalan tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang yang panen keutamaan nanti di akhirat. Nah, kita menyadari begitu banyak kekurangan dan kesalahan kita, maka kita ingin mengimbangi tersebut dengan memperbanyak amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Semoga kemudian menjadi pemberat, semakin berat timbangan kebaikan kita nanti kelak di akhirat, dan ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal yang keliru, mohon kiranya diluruskan, dan selebihnya kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.